Halo semua, kembali lagi dengan Pak Mor di pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, dalam bilangan berpangkat, Bapak akan bagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat positif, berarti pangkatnya tersebut adalah bilangan yang positif. Bahwa misalkan begini penulisannya, A pangkat M. Nah, berarti M-nya ini adalah bilangan yang positif. Contohnya 2 pangkat 6. Dan yang lain masih banyak lagi, misalnya 5 pangkat 2 atau 3 pangkat 10. Yang penting pangkatnya adalah bilangan positif. Dan yang kedua adalah bilangan yang berpangkat negatif. Misalnya begini, A pangkat minus M. Nah, ketika kita ketemu A pangkat minus M, kita ubah posisinya itu menjadi bilangan yang pangkatnya itu harus positif. Berarti 1 per A pangkat M. Nah, ketika suatu bilangan itu ada pangkat minus, maka itu akan kita ubah menjadi 1 per A pangkat positifnya. Contohnya, 3 pangkat minus 4 itu sama dengan menjadi 1 per 3 pangkat 4. Sejauh ini paham? Kita lanjut. Kita lanjut ke dalam sifat-sifat dari bilangan berpangkatnya. Yang pertama, ketika ada suatu perkalian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama, A sama A harus sama. Ingat, harus sama. Pangkatnya bebas, nggak harus sama. Ketika perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Ketika bilangan berpangkat itu kita bagi yang memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya akan dikurang. Ketika bilangan berpangkat itu dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu akan dikali. Berarti kalau A pangkat M dipangkatin dengan N, maka itu adalah A pangkat M dikali dengan N, pangkatnya yang dikali. Ketika ada suatu bilangan pokok A dan B yang memiliki pangkat yang sama, itu sama saja artinya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Sorry, ini M ya. Ini M. Bahkan ganti di sini, ini adalah M. Oke. Jika ada A dikali B pangkat M, itu sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya, jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, berarti A per B dipangkatkan, itu sama saja artinya dengan A pangkat M per B pangkat M. Masih bingung? Kita akan coba latihan di contoh soal. Kita akan belajar di contoh soal. Contoh soal. Yang pertama tadi, jika bilangan pokoknya sama akan dikalikan, berarti A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya itu akan dijumlahkan. Kalau dalam suatu bilangan angka, pada angka kita akan tuliskan begini. Jika ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya sama-sama 5. Jadi hasilnya itu adalah 5 pangkat 2 ditambah 5. 2 tambah 5 berapa? 7. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 7. Pak, bisa dijabarin nggak? Bisa. Kalau sekarang nggak usah dulu. Nanti ada saatnya Bapak akan suruh berapa hasil dari 5 pangkat 7. Begitu ya. Soal nomor 2. Tadi contohnya itu, jika bilangan pangkatnya itu dibagi, A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya itu akan dikurang. Kalau dalam angka adalah 4 pangkat 13 dibagi 4 pangkat 7. Pangkatnya itu dikurang. 13 dikurang 7 berapa? 6. Berarti 4 pangkat 6. Untuk kasus yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Tadi jika pangkatnya itu dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya itu dikali. Contohnya, 3 pangkat 7 dipangkatkan dengan 4. Berarti 3 pangkat 7 dikali 4, pangkatnya dikali 7 kali 4, 28. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 28. Contoh yang berikutnya, jika bilangan pokoknya itu berbeda dalam kurung, tapi mereka itu dipangkatkan. Contohnya, 5 dikali 7 dipangkat 2, itu sama saja artinya 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Begitu ya. Untuk bilangan pecahannya, jika ada A per B pangkat M, itu sama aja artinya dengan A pangkat M per B pangkat M. Kalau dalam angka begini, 3 per 8 pangkat 5. Berarti semua bilangan
pembilang dan penyebutnya itu mendapatkan pangkat. Berarti 3 pangkat 5 per 8 pangkat 5. Untuk hasilnya nanti di belakang, kalau kalian pengen mengerjakan sendiri. Nah, hanya itu saja ternyata materi kita pada hari ini. Bapak akan tes kalian melalui kuis kita ya, yang kedua. Dan jangan lupa untuk kuis ini dikerjakan di 1 lembar kertas, kalian foto dan kalian upload hasil fotoan tersebut ke Google Classroom kalian. Soalnya adalah, hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifat bilangan pangkat. Tadi ingat ya, bilangan sifat-sifatnya itu ada berapa? Soalnya begini. Yang pertama, hanya 5 soal saja. Silakan diperhatikan, bisa di pause untuk melihat lebih lanjut lagi. Dalam hitungan ketiga, Bapak akan pindah slide ya. 1, 2, 3. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kemanapun kalian pergi. Tetap hindari keramaian, hindari kontak fisik dengan orang luar. Tetap jalani protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa video ini di like, di subscribe channelnya, dan juga di follow Instagramnya. Jangan lupa untuk jawaban dari kuis kita minggu lalu akan Bapak posting di Instagram YK_matematika. Untuk kalian yang berminat untuk membahasnya atau menyesuaikan dengan jawaban kalian, bisa kalian lihat sendiri. Demikian, Tuhan memberkati.